Pada tahun 1973 di Inggris, ada seorang bocah yang dari seumuran bocah sudah terobsesi untuk menjadi anggota tim Olimpiade. Anak itu terinspirasi melihat buku album Moment of Glory yang memuat profil atlet-atlet yang berprestasi dalam ajang Olimpiade sepanjang masa. Anak ini bernama Eddie Edwards. Sedari kecil, ia sudah melatih untuk bisa lama bernafas di dalam air. Meskipun sebetulnya fisiknya sendiri tidak mendukung karena ia memiliki kelemahan dalam lutut kaki kiri. Anak ini tetap memelihara mimpinya sampai ia berumur remaja ketika kakinya sudah dinyatakan sembuh. Maka dari itu, ngabaretlah dia mencoba segala jenis cabang olahraga atletik meskipun selalu berakhir orang tuanya harus beliin kacamata baru tiap kali ia habis melakukan eksibisi di gang depan rumah. Capek karena melihat anaknya kerap kali melakukan kerusakan, sang bokap akhirnya memaksa Eddie untuk ikut ke proyek agar ia mulai belajar kerja dan melupakan mimpinya menjadi seorang atlet. Namun ternyata langkah ayahnya itu justru malah memberi inspirasi baru buat sang anak. Di depan proyek, Eddie melihat anak-anak yang bermain seluncuran. Dia pun menetapkan tujuannya untuk terpilih menjadi anggota tim Olimpiade musim dingin. Tahun 1987, Eddie yang sudah masuk dalam tim downhill kemudian dicoret dari tim yang akan diberangkatkan untuk Olimpiade musim dingin 88 di Calgary. Bukan karena dia kurang cepat, tapi karena kelakuannya yang agak clumsy dan ceroboh. Kepala komite, si Mr. Dustin Target, memberi vonis bahwa Eddie gak akan pernah cocok untuk bisa menjadi sosok atlet Olimpiade. Eddie pun pulang dan mulai melepas harapannya untuk bisa menjadi atlet downhill Olimpiade. Lagian jadi atlet downhill belum tentu ia bakal kebeli BMW. Namun lagi beres-beres barang gitu, ia melihat poster sebuah cabang olahraga ski jumping. Eddie pun mulai nonton cuplikan adegan-adegan maut olahraga tersebut. Ia merasa ngeri. Esoknya, ia mampir ke kantor komite Olimpiade di kota London untuk mencari tahu soal atlet ski jumping dari Inggris. Petugas memberitahu bahwa sejak tahun 1975, Inggris tidak memiliki atlet dari cabang tersebut. Eddie pun melihat sebuah peluang. Ia segera pulang dan kemas-kemas lagi alat skinya yang sudah ia simpan ke dalam gudang. Ia akan segera berangkat ke Jerman untuk mendaftar ke camp training ski jumping di Garmisch, Jerman. Bokapnya yang udah seneng anaknya udah insaf, kini jadi senewan lagi. Gimana cara ini anak mau pergi, sedangkan ia sudah menjadwal agar Eddie mendapatkan les privat menembok. Eddie meminta ayahnya nggak khawatir, olahraga ski jumping gak jauh beda sama ski biasa, cuman lebih tinggi. Ayahnya udah kebayang aja anaknya pulang pasti dalam keadaan patah leher. Tekad Eddie nggak bisa dibendung, ia pun segera pergi ke halte untuk menunggu bis. Ayahnya tetap mencoba menyusul untuk mencegah Eddie pergi. Eddie heran kenapa ayahnya mencegah ia pergi. Dulu waktu kecil, ayahnya itu pernah kasih semangat agar Eddie selalu mau untuk mengejar mimpi. Si bokap bilang, buat jadi tukang tembok semprul, bukan untuk jadi atlet. Eddie pun sampai di Kermus, Jerman. Di sana ia bertemu dengan Matti Nikkanen, atlet ski jumping kelas dunia asal Finlandia, yang terkenal dengan julukan The Flying Finn. Karena datang gak bawa bekal banyak, Eddie pun malamnya nginep di gudang kafe fasilitas tersebut. Paginya, ia dibangunkan oleh Tante Ratna, pemilik kafe yang seorang jendes. Eddie ditawari tinggal gratis di kafe asal ia mau bantu cuci piring dan ngasih servis di malam hari. Eddie yang masih ting-ting ini malah ngeri, ia pun kabur meninggalkan Tante Ratna. Eddie fokus untuk berlatih ski jumping. Papan ketinggian 15 meter dia masih sanggup buat handle. Meluncur di ketinggian 40 meter, Eddie pun terjun bebas tak terkendali. Selagi dirawat Tante Ratna, lewatlah tim Norwegia. Eddie segera menghampiri mereka untuk meminta saran soal pendaratan. Ketika orang Norwegia itu tahu bahwa Eddie baru belajar di umur sekarang, mereka pun ketawa. Di Norwegia, orang mulai belajar ski jumping itu di umur 6 tahun, bukan di usia Eddie sekarang. Eddie tetap gak mau nyerah. Ia memutuskan untuk berlatih tanpa pelatih dan hasilnya serentetan loncatan yang riang gembira ia lakukan. Hasilnya, dia memar sebadan-badan. Seseorang pengendara traktor pembersih salju kemudian datang mentertawakan Eddie. Anak ini tetap kekeh bahwa ia nggak akan menyerah. Si om itu kemudian menyarankan agar Eddie jangan sampai mencoba papan ketinggian 70 meter. Dia tidak mau kalau harus membersihkan potongan tulang Eddie di hamparan salju. Tante Ratna kemudian memberitahu bahwa orang itu adalah Bronson Peary, mantan anggota tim ski jumping Olimpiade Amerika di tahun 1968.
anak emas dari Warren Sharp, pelatih ski jumping legendaris asal Amerika. Dulu Bronson dikenal sebagai wonderkid dengan gaya meluncurnya yang elegan, namun kemudian ia ditendang dari tim karena faktor kedisiplinan, tukang mabuk, pembangkang, gila wanita, dan sebagainya. Eddie langsung mendatangi gubuknya Bronson. Dia meminta agar Bronson mau melatihnya agar ia bisa terpilih untuk menjadi Olimpian mewakili tim Inggris. Bronson langsung menyadari bahwa yang ia hadapi adalah orang gila. Ia pun segera mengusir Eddie dari gubuknya. Esoknya Eddie menyaksikan sendiri seorang ski jumper mengalami patah tulang setelah pendaratan yang gagal. Ski jumper asal Norwegia itu adalah peringkat 2 dunia. Bronson menyarankan agar Eddie segera melupakan mimpinya. Eddie tetap membandel, ia tetap berusaha membujuk Bronson agar mau melatihnya. Hal itu diledek oleh seorang atlet Norwegia, idiot asal Inggris bakal dilatih oleh seorang pemabuk asal Amerika, sempurna. Merasa tersinggung, Bronson pun turun untuk menghajar orang tersebut, namun akhirnya malah ia yang kena jotos dan pingsan. Marah dengan perlakuan orang Norwegia, Bronson kemudian mengajak Eddie untuk masuk ke training camp kontingen mereka dan mengacak-acak fasilitas mereka. Dia juga mulai memberi Eddie masukan tentang seni olahraga ski jumping. Kepala di depan, kaki di belakang, kamu harus bisa merasakan sensasi terbang. Bronson pun mengajak Eddie keluar, ia akan mencontohkan apa yang ia maksud. Meluncur di jalur papan 90 meter, jalur tertinggi olahraga ski jumping, dengan disaksikan oleh para atlet negara lain, Bronson pun melakukan loncatannya dan berhasil mulus melakukan pendaratan. Merasa terinspirasi, esoknya Eddie mulai melakukan loncatannya lagi dan dalam sehari, ia kini berhasil melakukan loncatan di jalur ketinggian 40 meter. Dia pun segera nyamperin Bronson minta diajarkan meloncat di ketinggian 70 meter. Ia paksa si pemabuk bangun dari tidurnya untuk ia seret segera menuju trek loncat. Di depan trek loncat itu, Eddie meminta tips darinya. Bronson memberi saran, jangan sampai lu mati. Eddie pun naik ke atas, di sanalah barulah ia merasakan betapa tingginya loncatan yang ia harus lakukan. Karena keder, ia pun gak berani loncat sendiri. Kepada orang di belakang, Eddie minta dibantu dorong. Saat noleh ke belakang itulah Eddie nggak kontrol akan posisi duduknya. Ia mendadak kepleset dan meluncur tanpa siaga. Walhasil, Eddie pun mendarat dengan sangat mengenaskan. Bronson dan orang lainnya yang berada di bawah sangat syok melihat momen itu. Mereka segera memberikan pertolongan. Bronson pun menjenguk Eddie di ruang perawatan. Di sana, ia melihat buku karangan Warren Sharp milik Tante Ratna yang selalu Eddie bawa-bawa. Baru kali itu Bronson membaca buku tersebut. Ia baru mengetahui testimoni mantan pelatihnya terhadap dirinya bahwa Bronson Peary adalah talent paling berbakat yang pernah ia latih, namun juga merupakan kekecewaannya yang paling besar. Bronson harusnya jadi seorang GOAT, namun ia nggak ngerti bahwa menjadi juara sesungguhnya bukan soal bakat yang hebat, namun keinginan untuk terus mencoba meskipun itu harus berakhir dengan kegagalan demi kegagalan. Disitulah Bronson mulai kena tampar. Eddie yang culun ini justru lebih punya mental ketimbang dirinya. Beberapa hari kemudian ketika kondisi Eddie baikan, Bronson balik lagi dengan sebuah kabar. Ia akan mengajari Eddie mendarat dalam loncatan 70 meter dalam turnamen Garmisch Senior Event. Lompatan terakhir terbuka untuk umum, oleh karena itu, asalkan bisa sekali saja mendarat dengan mulus, ia otomatis akan terpilih menjadi peserta di event Olimpiade. Setelah Eddie mulai pulih, ia pun diberikan beberapa waktu sesi latihan. Bronson mencoba mengajak Eddie untuk bersantai. Bayangkan bodi Priyanka Chopra, lalu meluncurlah dengan senyuman seolah kamu akan menimpanya. Sesi latihan pun dilakukan dengan penuh hayalan. Tibalah waktunya kejuaraan Garmisch Senior Contest. Eddie pun bersiap untuk meluncur. Melihat Eddie yang culun, beberapa orang Jerman menyangka bahwa Eddie cuma seorang British edan. Mereka nggak berhenti meledeknya. Eddie pun bersiap membayangkan Priyanka Chopra dan meluncur dengan manja. Loncatan itu pun berhasil dilakukan oleh Eddie dengan jarak lompatan sepanjang 34 meter. Rekor baru ski jumper negara Inggris telah dipecahkan oleh dirinya. Eddie otomatis masuk kualifikasi untuk bertanding di Olimpiade. Beberapa hari kemudian, Eddie pun menerima surat dari kantor Asosiasi Atlet Olimpiade Negara Inggris. Ia segera diminta untuk menghadap.
Eddie sangat mengapresiasi undangan dari pihak komite tersebut. Ia menyatakan rasa terima kasihnya. Namun yang menjadi agenda pertemuan itu ternyata bukan pengangkatan Eddie untuk menjadi anggota tim. Pihak komite merubah syarat minimal atlet ski jumping yang akan terpilih harus memecahkan rekor tersebut dalam kompetisi resmi. Loncatan Eddie kemarin gak mereka hitung. Mereka sengaja merubahnya untuk menggagalkan Eddie dari keanggotaan tim kontingen mereka. Pemberangkatan atlet membutuhkan dana sponsor dan para sponsor tentunya menginginkan sosok juara, bukan yang tampilannya culun kayak Eddie. Demikian Mr. Target belak-belakan kepada atlet ski jumper dadakan itu. Tegas-tegas Eddie kembali ditendang dari tim Olimpiade. Namun bukan Eddie kalau dia menyerah begitu saja. Ia pun kemudian menelepon Bronson agar mendampinginya keliling Eropa untuk mengikuti turnamen-turnamen. Bronson sih ayo aja selama Eddie sanggup untuk membiayai perjalanan. Mau kemana lagi Eddie menggalang dana selain dari kocek bokap. Sang bokap tentu saja menolak mentah-mentah dan tetap konsisten untuk mengajak Eddie kerja jadi tukang tembok. Yang aneh, saat itu Eddie nggak membantah. Esoknya ketika sang bokap masuk kamar, Eddie ternyata sudah berada di bawah di dalam mobil van sang bokap. Ia rupanya sudah koncoan sama emaknya yang ngasihin dia kunci mobil dan uang bekal. Bokapnya lagi-lagi dia bikin senewan untuk kesekian kalinya. Eddie pun berangkat menuju Jerman untuk menjemput Bronson. Mereka sepakat untuk menjadi sebuah tim yang mampu membungkam semua pihak yang telah menghina dan meragukan mereka selama ini. Esoknya dengan properti hasil colongan dari koleksi barang orang yang tertinggal di kamp latihan, mereka pun memulai misi mereka. Bronson kini mulai berperan sebagai pelatih Eddie yang sesungguhnya, memberi bekal skill dan teknik yang diperlukan. Eddie berusaha mengikuti arahan pelatihnya itu sebisa mungkin. Turnamen pertama dari rangkaian sirkuit itu di Austria, Eddie berhasil melakukan loncatan yang lebih jauh dari yang ia jangkau dari lompatan pertama di Jerman. 43 meter, sebuah aib sebetulnya bagi kemampuan rata-rata peloncat profesional, meskipun itu adalah sebuah rekor baru bagi Eddie. Turnamen kedua di Swiss, prestasi Eddie meningkat ke jarak lompatan 49 meter, namun masih belum cukup untuk memenuhi syarat minimal 61 meter yang ditetapkan oleh pihak Komite Olimpiade Inggris. Eddie tidak pantang menyerah. Makin lama, kemampuan Eddie dalam keseimbangan mulai meningkat. Turnamen terakhir di Oberstdorf, Jerman, kesempatan terakhir bagi Eddie untuk bisa mencapai syarat minimum lompatan. Pada momen latihan, Eddie mampu melakukan lompatan sepanjang 61 meter untuk papan loncat ketinggian 70 meter itu. Dia berhasil memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh pihak komite. Kabar senang itu ia kabarkan langsung kepada emaknya. Esoknya ketika perlombaan resmi dilakukan, ternyata Eddie malah nervous. Alih-alih menyamai rekor kemarin, dia malah gagal mendarat sehingga lompatannya pun dianggap gagal. Capek-capek Eddie meminta dan memohon agar diperbolehkan untuk mengulang lompatannya. Tapi ofisial lomba tidak mau mengabulkan permintaan Eddie. Mereka pun harus pulang dengan gigit jari. Pupus sudah harapan untuk tampil di Olimpiade. Eddie diam seribu bahasa selama di perjalanan. Ia bahkan tidak sanggup melihat balik ke pelatihnya, meskipun Bronson sebetulnya sudah sangat terkesan dengan progres Eddie selama itu. Eddie memilih segera pergi dan nelpon nyokap. Ia melaporkan bahwa ia gagal masuk Olimpiade dan ia berjanji untuk pulang, melupakan ski, dan menjadi tukang tembok yang baik. Sebelumnya ia akan stay dulu bantu Tante Ratna di kafe selama seminggu untuk nyari uang bensin. Berhari-hari Eddie kerja di kafe. Suatu hari Tante Ratna memberikan sebuah surat yang datang untuk Eddie. Surat itu ternyata datang dari panitia turnamen di Oberstdorf kemarin. Loncatan Eddie yang sejauh 61 meter yang dilakukan pada momen latihan ternyata telah mereka catat dalam dokumen resmi. Eddie bisa mengajukan surat dokumen itu kepada pihak Komite Olimpiade Inggris. Maka dari itu Eddie pun langsung mengabari Bronson dan meminta pelatihnya untuk bersiap. Bronson yang melihat progres Eddie ternyata malah berpikiran lain. Ia mengajak Eddie untuk melupakan Olimpiade 88, memilih terus untuk berlatih agar menyempurnakan kemampuannya dengan target untuk bersaing di Olimpiade 92. Ngapain sekedar hadir kalau nantinya cuma jadi penggembira? Eddie tentu saja nggak mau. Ia sudah ngebet ingin masuk Olimpiade dan sekarang adalah kesempatan emasnya. Kedua orang ini akhirnya bertengkar hebat. Eddie akhirnya memutuskan untuk pergi tanpa Bronson. Eddie pun hadir di kantor komite bersama anggota lain. Kali ini Mr. Target tidak berdaya untuk menahannya. Setelah pamitan dulu sama emak, Eddie berangkat menuju Calgary, Kanada, lokasi penyelenggaraan Olimpiade musim dingin 1988. Saat itulah datang rekan anggota kontingen Inggris menghampiri Eddie dan mengajaknya untuk masuk resto.
Dia bilang kontingen mereka selalu melakukannya sebagai jimat keberuntungan. Di resto ternyata mereka ngajak Eddie minum-minum. Eddie yang gak biasa minum alkohol ini mereka paksa agar ikutan ritual tersebut. Karena gak enak, akhirnya sebagai newbie, Eddie pun ikutan nengak minuman-minuman itu. Esoknya acara pembukaan Olimpiade dilakukan, seremonial yang meriah yang disiarkan langsung ke berbagai pelosok negara di Amerika dan di Eropa. Bokap nyokap Eddie udah harap-harap cemas ingin melihat tampang anaknya masuk TV, namun ternyata Eddie nggak ada tersorot kamera. Selesai acara seremoni, teman Eddie yang kemarin kemudian masuk ke dalam gudang untuk membangunkan salah seorang temannya. Ternyata itu adalah Eddie yang tepar karena nggak kuat menerima beban puyengnya nengak alkohol. Meskipun udah satu tim, Eddie tetap jadi bahan candaan teman-temannya. Namun sebelum kerusuhan terjadi, masuklah ofisial kontingen dan memergoki atlet ski jumper ini lagi kejugruk di kereta sampah. Makin buruk reputasi Eddie di mata mereka. Esoknya, cabang olahraga ski jumping untuk trek ketinggian 70 meter dilakukan. Matti Nikkanen, sang juara, memulai turnamen dengan jarak lompatan yang gemilang 114,2 meter. Berikutnya adalah giliran Eddie. Emaknya udah pasti nongkrongin di depan TV, sedangkan sang bokap pura-pura cuek padahal dia ngintip juga dari dalam dapur. Ternyata Bronson pun ikut memantau bersama Tante Ratna. Eddie pun bersiap dan dia pun mulai meluncur, membayangkan Priyanka Chopra di depan mata. Eddie meluncur dengan senyuman dan berhasil mendarat di atas kedua kakinya, tidak di atas pantat. Sebuah loncatan yang berjarak 60,5 meter saja ternyata. Bandingkan dengan jarak loncatan Matti Nikkanen. Namun demikian, capaian Eddie itu tetap saja merupakan pemecahan rekor ski jumper asal Inggris di Olimpiade, karena sebelumnya memang gak pernah ada. Eddie pun meloncat kegirangan, loncat sana-sini, joget-joget ala burung elang, meskipun dia gak bisa terbang kayak elang. Energi riang gembira Eddie yang spontan itu menjalar ke semua orang yang melihatnya, kepada penonton di rumah, di depan TV, dan kepada sang broadcaster jurnalis TV. Semua orang jadi merasa terinspirasi, termasuk itu ofisial kontingen Inggris. Dari situlah keluar julukan Eddie the Eagle yang muncul dari mulut sang broadcaster. Hasil perlombaan cabang olahraga ski jumping kategori 70 meter adalah medali emas buat Matti Nikkanen dan peringkat paling bawah adalah Michael Edwards dari Inggris. Partai berikutnya adalah untuk kelas papan luncur 90 meter. Partai yang pelik yang memisahkan mana itu jumper beneran dan mana yang anak kemarin sore. Eddie tidak berencana ikut turun dalam partai tersebut. By the way, nasib Eddie di dalam kontingen rupanya masih belum berubah. Meskipun ia udah mulai mendapatkan perhatian dari publik, dia tegas-tegas ditolak di ruang makan khusus kontingen Inggris. Eddie dikucilkan disuruh makan sendiri di lobi hotel. Saat menyendiri itulah Eddie didatangi oleh staf humas kontingen Inggris. Eddie segera ditarik untuk menuju ruang konferensi pers. Eddie ternyata telah banyak menarik perhatian para wartawan. Ketika masuk, ternyata yang sudah nunggu Eddie jumlahnya bejibun. Karakter Eddie yang unik ternyata lebih menarik perhatian mereka ketimbang atlet-atlet lain yang lebih berprestasi. Mulai dari situ, Eddie the Eagle menjadi fenomena event Olimpiade, bersanding dengan tim kereta luncur asal Jamaika. Pertanyaan dari wartawan mulai aneh-aneh, ada yang nanya jumlah mantan, ada juga yang nanya ukuran celana. Acara konferensi pers anggota lain malah sepi, gak banyak yang liput. Eddie pun dengan senang hati berbagi kabar gembira itu kepada Bronson. Dia meminta pendapat dari pelatihnya tersebut. Bronson ternyata nggak banyak basa-basi. Dia bilang bahwa ucapannya memang terbukti benar. Performa Eddie di Olimpiade gak banyak dianggap. Dia cuma jadi sideshow saja selama penyelenggaraan lomba. Silakan menikmati viralnya nama Anda selama 15 menit. Segera setelah partai 90 meter dilakukan, kamu akan kembali jadi nothing. Hati Eddie benar-benar kena jambak mendengar ucapan Bronson. Di depan trek luncur, Eddie pun merenung. Dia punya kebiasaan selalu ingin membuktikan bahwa ucapan orang salah jika dia mulai direndahkan. Esoknya kepada Bu Humas, Eddie meminta diadakan konferensi pers. Kepada para wartawan, Eddie menyatakan permintaan maafnya kalau kelakuan dirinya yang antik telah mengalihkan perhatian orang dari pencapaian prestasi atlet-atlet lain. Eddie meresapi ucapan Bronson, dia tidak ingin cuma jadi penggembira. Untuk itu ia akan turun di partai 90 meter untuk membuktikan keseriusannya. Bronson kontan tersedak mendengar ucapan Eddie, seiring dengan kagetnya para wartawan mendengarkan pengumuman tersebut. Partai 90 meter bukan partai kaleng-kaleng, opsinya cuma dua antara kejayaan dan mampu sekalian. Bronson meskipun ia keras namun ia masih care sama anak asuhnya. Menjelang lomba berikut dilakukan, ia terbang ke Calgary untuk mendampingi Eddie. Bronson mencoba menguatkan hati Eddie.
You are Eddie the Eagle, man. Jangan takut, tetap tenang. Bayangkan Priyanka Chopra, meskipun sampai saat itu, Eddie belum pernah sekalipun nyoba lompat dari trek 90 meter. Hari pertandingan partai 90 meter, lomba dibuka dengan sebuah kecelakaan yang menimpa seorang peserta. Suasana pun jadi tambah tegang. Ternyata bukan cuma Eddie yang tegang, tapi pelatihnya pun ikut sember. Eddie hadir ke arena lomba dan disambut oleh teriakan penonton yang menyerukan namanya. Eddie pun naik ke atas dengan diantar Bronson yang tetap tegang. Di dalam lift, ia berbincang dengan Matti Nikkanen yang juga akan melakukan lompatan. Sang juara dunia ikut memberi motivasi buat mereka meloncat adalah lebih dari segalanya karena mereka melakukan pekerjaan itu untuk melepaskan jiwa. Gelar dan prestasi hanyalah efek semata. Matti duluan melakukan lompatan dan dia melakukannya dengan sempurna dan memecahkan rekor dunia. Berikutnya langsung giliran Eddie. Menaiki tower yang menjulang menuju lokasi start lompatan, Eddie pun bersiap duduk pada trek loncat dan membalas aplaus dari penonton di bawah. Namun ketika waktunya meloncat, Eddie ternyata malah membeku. Dia freeze sampai beberapa detik, orang-orang mulai pada khawatir. Jalur yang panjang dan tinggi itu rupanya ngena juga ke mental Eddie. Ofisial pertandingan akhirnya memberikan isyarat bahwa ia harus segera melompat. Eddie pun membulatkan hati dan meluncurlah dia menuju infinity and beyond. Melompat menuju ketinggian yang belum pernah ia capai sebelumnya, Eddie melakukan start yang mulus sampai akhirnya ketika turun dari puncak loncatan, Eddie mulai goyang yang mana bikin ngeri orang-orang. Namun akhirnya ia pun bisa kontrol diri dan mendarat dengan selamat. Bronson dan semua orang lega luar biasa. Si elang berhasil mendarat dengan selamat tanpa harus menderita patah tulang dan sebagainya. Para supporter serta-merta menyambutnya dengan aplaus dan nyanyian nama Eddie the Eagle. Bronson seperti lepas dari bisul. Ia segera memburu Eddie dan memeluk anak asuhnya yang gendeng itu. Mereka berdua berikut penonton larut dalam kegembiraan. Fenomena Eddie the Eagle di Olimpiade 88 ini begitu menghebohkan. Namanya sampai disebut oleh ketua panitia ketika acara penutupan dilakukan. Olimpiade selesai dilangsungkan, Eddie pun pulang bareng Bronson langsung menuju London dan berjanji akan comeback stronger di Olimpiade musim dingin 4 tahun mendatang. Tiba di bandara Heathrow, The Eagle pun disambut oleh para supporter yang sedemikian bangga terhadapnya, melebihi rasa bangga mereka terhadap para atlet yang meraih gelar juara. Sesuai dengan semangat yang dijunjung tinggi oleh Pierre de Coubertin, bapaknya Olimpiade, bahwa dalam Olimpiade yang penting itu adalah keikutsertaan ketimbang jadi juara, dan dalam hidup yang lebih penting itu adalah perjuangan melebihi dari kejayaan. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.